Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 8 yang sebentar lagi akan menghadapi penilaian akhir tahun atau PAT. Di video ini membahas latihan soal IPA dari materi getaran, gelombang, dan bunyi, serta materi cahaya dan alat optik. Disimak lagi baik-baik ya. Nomor 16, perhatikan gambar bandul berikut ini. Jika bandul bergetar dari C, B, A, B, C, B, maka jumlah getaran yang dihasilkan adalah, ingatkan adik-adik, menghitung getaran dari A ke B hanya bernilai 1/4 getaran, B ke C juga 1/4 getaran. Nah, untuk mempermudah kita tinggal hitung saja ya, dari C ke B 1/4, dari B ke A 1/4, dari A ke B 1/4, dari B ke C 1/4, dan dari C ke B 1/4. Atau untuk mempermudah, jika bandul digetarkan dari C dan kembali lagi ke C, sehingga sudah menempuh sebanyak 1 getaran. Jika kita hitung 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4, artinya sama saja dengan 1 kan? Nah, tinggal 1 lagi nih, ditambahkan dengan 1/4 getaran lagi. 1/4 sama saja dengan 0,25, jadi 1 ditambah dengan 0,25 sama dengan 1,25 getaran. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 17, suatu getaran bergerak bolak-balik sebanyak 60 getaran selama 2 menit. Periode getaran tersebut adalah, untuk menghitung besarnya periode, kita pakai rumus T besar sama dengan T kecil per N. Atau bisa juga dibaca rumus tetanus. Ini hanya untuk mempermudah mengingat saja ya. Tetanus atau T besar sama dengan T kecil per N. T kecil adalah waktu yang ini dan N-nya adalah jumlah getaran yang ini. Kita masukkan langsung angka-angkanya. T kecilnya adalah 2 menit. Nah, untuk satuan menit harus kita ubah menjadi satuan sekon atau detik. Setiap 1 menit sama saja 60 detik atau 60 sekon. Sehingga kalau 2 menit kita harus kalikan dengan 60. Dibagi dengan N-nya adalah 60 juga. Nah, ada angka yang sama nih atas dan bawahnya. Sehingga bisa kita coret. 60 dan 60 bisa kita coret secara langsung. Jadi yang tersisa hanya angka 2. Sehingga jawabannya periode adalah 2 sekon atau 2 detik, yang B. Lanjut ke soal nomor 18. Perhatikan gelombang transversal berikut. Besar cepat rambat gelombang sesuai dengan gambar tersebut adalah, untuk menghitung besar cepat rambat gelombang, kita menggunakan persamaan V sama dengan lambda dibagi dengan T. Lambda adalah panjang satu gelombang saja ya, sedangkan di gambar ini ada sebanyak 1,5 gelombang. Ingatkan, satu gelombang itu terdiri dari 1 bukit dan 1 lembah. Sedangkan di gambar ini bukitnya ada 2. Sehingga total gelombang secara keseluruhan ada 1,5 gelombang. Kemudian di sini ada angka 12 cm. Nah, 12 cm ini hanyalah 1 lembah saja. Sedangkan untuk lambda harus terdiri dari 1 bukit dan 1 lembah. Sehingga jika lembahnya 12 cm, maka bukitnya pun sudah pasti 12 cm juga. Nah, jadi untuk lambdanya 12 cm ditambah dengan 12 cm karena 1 bukit ditambah dengan 1 lembah. Jadi lambdanya 24 cm. Berikutnya kita akan mencari besarnya nilai periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh 1 gelombang. Kalau kita lihat lagi dari gambarnya, 1 gelombang dimulai dari A sampai dengan titik C saja. Sehingga waktu yang diperlukan untuk menempuh dari A sampai ke C adalah yang ini, 1,50, satuannya detik atau sekon. Sehingga periode yang digunakannya adalah 1,50 atau sama saja 1,5 sekon. Tinggal kita masukkan ke rumus yang ini ya. V sama dengan lambda dibagi dengan T. Lambdanya yang kita gunakan adalah 24 cm dibagi T atau periodenya adalah 1,5 sekon. Untuk menghitung 24 dibagi 1,5, untuk mempermudah kita buat angka 1,5 menjadi bentuk pecahan ya. Jadi 24 cm
dibagi dengan 1,5 kita bisa ubah menjadi pecahan 3/2 karena 3 dibagi 2 sama saja dengan 1,5 atau 1,5. Nah, secara matematika jika ada pembagian kemudian di bagian bawahnya ada pecahan, maka pembagian yang ini kita bisa ubah menjadi perkalian dengan catatan atau dengan syarat pecahan yang di bawahnya harus dibalik ya. Jadilah seperti ini, 24 dikali 2/3. Ingat, pecahan yang ini harus dibalik. Nah, kalau sudah seperti ini menjadi lebih mudah. 24 dibagi dengan 3 adalah 8. 8 dikali 2 jadi sama dengan 16 cm per sekon. Jawabannya yang A. Lanjut ke soal nomor 19. Perhatikan gambar gelombang berikut. Jika nilai cepat rambat gelombang sebesar 3 cm per sekon, maka besar frekuensi dan periodenya secara berturut-turut adalah di gambar ini yang diketahui adalah panjang dari keseluruhan gelombang 18 cm. Nah, ini adalah 1,5 gelombang ya, sedangkan yang kita butuhkan hanya nilai lambdanya saja atau nilai dari satu bukit ditambah dengan satu lembah. Nah, untuk mempermudah, adik-adik cukup menghitung nih ada berapa lengkungan ya. 1, 2, 3. Jadi 18 dibagi dengan 3 sama dengan 6. Anggap satu bukit ini adalah 6 cm. Lembah juga 6 cm. Dan bukit satu lagi juga 6 cm. Sehingga total keseluruhannya adalah 18 cm. Nah, sedangkan yang kita butuhkan hanyalah satu bukitnya dan satu lembahnya saja. Satu bukit yang ini dan satu lembah yang ini. Jadi akan kita potong sampai sini saja ya gelombangnya, satu bukitnya ditambah satu lembahnya, sehingga lambdanya adalah 6 cm ditambah 6 cm, jadilah 12 cm. Nah, di sini ada nilai cepat rambat gelombang sebesar 3 cm per sekon. Cepat rambat dilambangkan oleh V sama dengan 3 cm per sekon. Apa kaitan antara cepat rambat gelombang dengan frekuensi dan periode? V sama dengan lambda dikali dengan F atau frekuensi. Nah, untuk menghitung frekuensi, maka dari rumus ini F sama dengan V dibagi dengan lambda. Jadi, V-nya adalah 3 cm per sekon dibagi lambdanya adalah 12 cm. Untuk mempermudah, kita sederhanakan ya, atas dan bawah dibagi dengan angka yang sama. Yang di atas dibagi 3, yang di bawah juga dibagi 3. 3 dibagi 3 adalah 1 per 12 dibagi 3 adalah 4. Nah, sehingga frekuensinya adalah 1/4. 1/4 sama saja dengan 0,25 Hz. Nah, sesuai dengan pilihan ganda, frekuensi ditempatkan di bagian pertama, sehingga sudah pasti jawabannya adalah yang C karena dimulai dari 0,25 Hz. Sebenarnya untuk menghitung periode tinggal kebalikan dari frekuensi saja ya. Jika frekuensinya adalah 1/4, maka periodenya tinggal kita balik menjadi 4/1. 4/1 berarti 4 dibagi 1. 4 dibagi 1 adalah 4 sekon. Mudah kan? Jadi jawabannya betul ya, yang C. 0,25 Hz untuk frekuensi dan 4 sekon untuk periodenya. Lanjut ke soal nomor 20. Manfaat bunyi pantul yang benar dalam bidang kesehatan adalah yang A. Mendeteksi keretakan logam. Yang ini betul bunyi pantul tapi tidak berkaitan dengan kesehatan. Yang B. Mengukur kedalaman laut. Ini juga tidak berkaitan dengan kesehatan. Yang C. Mendeteksi janin dalam kandungan menggunakan USG. Nah, ini betul. USG adalah ultrasonografi yang digunakan untuk melihat kondisi janin di dalam kandungan. USG memanfaatkan bunyi pantul menggunakan gelombang ultrasonik. Jadi jawabannya yang C. Sedangkan mengukur tinggi tebing ini juga tidak berkaitan dengan bidang kesehatan. Lanjut ke nomor 21. Pembentukan bayangan yang tepat pada cermin datar di bawah ini adalah untuk cermin datar, posisi bayangannya harus saling berhadapan ya, seperti halnya kita bercermin, tapi kanan kirinya terbalik. Kalau yang A ini pasti salah ya, yang B juga salah, tidak sejajar seperti ini. Nah,
Yang C ini betul. Untuk cermin datar, jarak dari cermin ke benda harus sama dengan jarak dari cermin ke bayangan. Kalau yang D, tampak bahwa bayangannya lebih besar dibandingkan dengan bendanya. Seharusnya untuk cermin datar, bayangan dan benda terlihat sama besar. Nomor 22. Kelainan mata miopi atau rabun jauh ditunjukkan oleh gambar pembentukan mata titik-titik. Nah, untuk miopi atau rabun jauh ditandai dengan pembentukan bayangan di depan retina. Retina adalah bagian mata yang letaknya paling belakang, adanya di bagian sebelah sini ya. Untuk gambar A, titik pembentukan bayangannya ada di sini. Ini di depan retina, sehingga jawabannya pasti yang A. Sedangkan bagian B, pembentukan bayangannya ada di sini, artinya ada di belakangnya retina. Nah, karena di belakang retina, maka kelainan pada mata yang ini disebut dengan hipermetropi. Hipermetropi disebut juga dengan rabun dekat. Sedangkan pada gambar C, pembentukan bayangannya sudah pas di titik retina. Ini artinya mata orang tersebut dalam kondisi normal. Dan bagian D mirip seperti gambar bagian B, ada di belakang retina. Tetapi kalau diperhatikan dari masuknya sinar, maka gambar D kurang tepat ya. Lanjut ke nomor 23. Berikut ini adalah beberapa fungsi alat optik. Secara berurutan, nama alat optik yang sesuai adalah, kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, mengamati objek tak kasat mata. Tak kasat mata artinya tidak bisa terlihat oleh mata biasa, harus menggunakan alat karena bendanya sangat kecil. Nah, untuk mengamati benda yang tak kasat mata harus menggunakan mikroskop. Nomor 2, mengamati benda yang sangat jauh letaknya. Nah, ini bisa menggunakan teleskop. Yang nomor 3, mengamati objek dari dalam kapal selam. Nah, ini menggunakan alat optik bernama periskop. Dan yang nomor 4, mengamati benda yang berukuran kecil. Kita cukup menggunakan lup saja. Berbeda dengan mikroskop yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Sedangkan lup, bendanya masih bisa terlihat oleh mata biasa, tapi berukuran kecil. Sehingga jawabannya adalah mikroskop, teleskop, periskop, dan lup adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 24. Seorang anak hanya mampu melihat dengan jelas pada jarak maksimal 4 meter tanpa bantuan kacamata. Jika ia ingin memesan kacamata, kekuatan lensa kacamata yang harus digunakannya adalah, sesuai dengan pertanyaan ini, maka anak tersebut menderita penyakit miopi atau rabun jauh. Nah, untuk menghitung berapa kekuatan lensa kacamata yang digunakan, kita bisa menggunakan persamaan P sama dengan min 1 per SJ. Kenapa harus min? Karena kacamata yang digunakan adalah kacamata lensa negatif atau lensa cekung. SJ adalah jarak terjauh atau jarak maksimalnya ya. Sehingga kekuatan lensa kacamatanya adalah min 1 per jarak terjauh atau jarak maksimalnya adalah 4. Jadi min 1 per 4. 1 per 4 sama saja dengan 0,25. Jadi min 0,25 dengan satuan dioptri. Jawabannya adalah yang D. Nomor terakhir, perhatikan gambar benda yang diletakkan pada cermin cekung berikut. Jarak bayangan dan tinggi bayangan yang terbentuk sesuai gambar adalah, nah sesuai dengan gambar ini yang diketahui adalah ada benda yang diletakkan di depan cermin cekung, sehingga jarak bendanya atau SO-nya adalah 60 cm. Kemudian ada F atau jarak fokusnya sebesar 20 cm. Dan tinggi bendanya adalah 10 cm. Tinggi benda dilambangkan oleh HO. Yang kita akan cari adalah jarak bayangan dan tinggi bayangan. Untuk menghitung jarak bayangan, kita gunakan persamaan 1 per SI sama dengan 1 per F dikurangi 1 per SO. Yuk kita masukkan angka-angkanya terlebih dahulu. 1 per F-nya adalah 20 dikurangi 1 per SO-nya adalah 60. Ingat ya, karena cerminnya berupa cermin cekung, maka jarak fokusnya bernilai tetap positif seperti ini. Kita cari satu angka yang bisa dibagi 20 dan juga 60. Ya betul, angkanya adalah 60. 60 dibagi 20 adalah 3, dikurangi 60 dibagi 60 adalah 1. Jadi 3 dikurangi 1 adalah 2 per 60.
Tetapi 2/60 ini masih 1 per SI. Sedangkan yang kita butuhkan hanya nilai SI-nya saja. Untuk menghitung nilai SI-nya saja, jadi tinggal dibalik ya. SI per 1. Yang sebelah kanan pun harus dibalik, 60 per 2. SI dibagi 1 adalah SI, sama dengan 60 dibagi 2 adalah 30 cm. Jadi sudah ketemu nih SI atau jarak bayangannya 30 cm. Jadi kemungkinannya bisa yang B, bisa juga yang D. Tinggal kita mencari tinggi bayangan. Untuk mencari tinggi bayangan, kita harus menghitung nilai perbesarannya terlebih dahulu ya. Perbesaran dilambangkan oleh M. M sama dengan SISO, SI dibagi dengan SO. Ingat rumus SISO. Nah, SI-nya yang sudah kita peroleh yaitu 30 cm dibagi SO-nya yang ini yang pertama ya, yaitu 60 cm. Untuk mempermudah, kita coret dulu nolnya. 0 dicoret 1, 0 dicoret 1. Sehingga 3 dibagi 6 sama saja dengan 1 per 2. 1 per 2 atau bisa juga 0,5 ya. Nah, berikutnya kita akan mencari tinggi bayangan. Untuk tinggi bayangan, kita gunakan juga persamaan yang berkaitan dengan perbesaran bayangannya. M sama dengan HIHO, HI per HO. HI adalah tinggi bayangannya, sedangkan HO adalah tinggi bendanya. Nah, tinggi bendanya yang ini ya, yang 10 cm. Karena yang kita cari adalah nilai HI atau tinggi bayangan, sehingga HI sama dengan M dikali dengan HO. Nah, M-nya yang sudah kita temukan tadi ya, yaitu setengah atau 0,5. Jadi, setengah dikali dengan HO-nya adalah 10. Jadi, setengah dikali 10 sama saja dengan 10 dibagi 2. 10 dibagi 2 adalah 5. Jadi, 1 kali 5 adalah 5. HI-nya atau tinggi bayangannya adalah 5 cm. Jadi jawabannya adalah yang D. Jarak bayangannya 30 cm dan tinggi bayangannya 5 cm. Baiklah adik-adik, videonya sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tetap semangat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.